Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah adalah puji syukur. Alhamdulillah adalah kata-kata yang paling pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita segala macam nikmat. Dari tadi bangun pagi sampai nanti insya Allah tidur lagi, dari tadi kita sahur sampai nanti kita buka, Allah, semuanya Allah yang ngasih. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi wasilah disempurnakannya agama Islam. Nah, pada kesempatan hari ini, sebelumnya saya mohon maaf, harusnya hari ini jadwalnya adalah Habib Geis Asgaf, cuman beliau berhalangan untuk hadir. Nah, hari ini kita akan sharing santai, sharing session ya. Kita sharing-sharing aja, kita santai-santai aja bersama founder calon manten dan seorang aktivis mahasiswa. Kita santai juga, kebetulan hari ini adalah malam Ahad ya, malam Minggu hari ini, malamnya anak muda nih. Yang mana kalau misalkan ini kan ditunggu-tunggu ya, kalau misalkan itu ya nggak juga, nggak ada malam mingguan bagi orang yang udah hijrah. Nah, sambil menunggu berbuka pada hari ini, insya Allah nanti kita berdua nih akan sharing santai-santai aja, kita ngobrol tentang persiapan kita nih besok, nanti malam diturunkannya Al-Quran, malam nuzul Al-Quran. Seminggu lagi akan ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya kan? Pokoknya di bulan Ramadan ini apa aja yang udah kita persiapkan, ya kan? Nah sebelumnya yang tadi saya perkenalkan dulu, ini teman saya, sama-sama di pengurus BEM, yaitu Ahmad Fauzi. Beliau adalah mahasiswa Akhwal Syakhsiyah Syariah, Hukum Syariah di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Terus hari ini kita akan sharing berdua. Nah, saya perkenalkan juga nama saya. Dari kemarin saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Ferison Siswanto. Saya adalah founder dari Calon Manten dan foundernya Perspektif Channel di YouTube. Insya Allah penggiat dakwah juga, insya Allah kita baru mulai lagi karena nggak ada kata terlambat untuk dakwah ya teman-teman. Nah, betul. Sebelum kita mulai, saya akan sedikit membacakan salah satu surat di Al-Quran. Teman-teman bisa menyimak. Saya akan membaca surat Al-Hasr ayat 18 sampai selesai. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخابر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tadi sudah dibacakan ayat di Al-Quran. Semoga perbincangan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang saya tahu, sesuatu apapun yang bergandengan dengan Al-Quran, yang di dalamnya ada Al-Quran, menjadi mulia. Insyaallah. Contoh di bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya Al-Quran, menjadi manusia paling mulia di muka bumi ini. Dan tadi saya mohon maaf di akhir ayat agak sedikit sedikit ya, nggak apa-apa ya, insyaallah ya. Namanya kita pembelajar, salah itu wajar, asal kita mengakuinya, gitu loh. Jangan sampai kita yang namanya kita salah, kita nggak mengakui kalau kita salah. Oke, kita langsung saja, kita mulai perbincangan kita dengan Saudara Fauji. Gimana kabar, Fauji? Alhamdulillah. Ini kaget juga ini. Sore-sore lagi santai, tiba-tiba ada tamu jauh ini dari Pondok Gede. Tapi nggak apa-apa, insyaallah silaturahmi, insyaallah. Nah, jadi gini, kita ngobrol santai nih, Ji. Siap. Kita agak ngelebar juga nggak apa-apa, karena kan kita sekarang gini, kita kan bukan pakar. Betul. Kita pemikir, kita kaum intelektual. Sepakat. Ya kan, kita kaum intelektual yang mana di setiap ada isu itu kita harus berpikir, nggak bisa kita diam aja, betul nggak? Betul. Kita akan mulai dari bahasnya COVID-19. Wah, mantap ya. Boleh. COVID-19, kebijakan pemerintah PSBB ini yang sekarang, ya kan, mencapai yang mana kebijakan ini bisa mencapai sebuah krisis moneter yang sangat luar biasa nih. Betul kan? Nah, terus nanti ada juga persiapan kita menuju 10 hari terakhir di bulan Ramadan apa. Persiapan kita menjemput Lailatul Qadar di tengah wabah corona ini bagaimana. Ya, tapi kita cukup ngebahasnya di apa sih namanya tuh? Di kulitnya aja dulu.
Karena nanti Pemanasan aja dulu. iya, kita pemanasan, ya kan? Siap. Supaya karena gini, nanti ada pemateri-pemateri yang luar biasa Ji, besok-besok ini yang akan menjelaskan itu semua. Ya, Jadi kita ini luar biasa ini. Kita luar biasa ini. Ya kan? Karena kalaupun kita ngejelasin itu semua bukan kapasitas kita, betul nggak sih? Betul. Karena kita ini masih fakir ilmu, teman-teman. Kita semua kita yang namanya pembelajar, kaum intelektual itu, kaum pemikir itu, ya kita harus haus akan ilmu. Betul. Kita harus rakus. Kita di sini kita boleh rakus, yaitu rakus tentang ilmu itu harus kita boleh di sini. Nah, yaudah, gimana Ji? Apa nih? Bahas apa dulu nih? Kayaknya tadi lengkap banget nih. Mulai dari Covid, apalagi Ramadannya dapat, Covidnya dapat. Terus tapi kita tadi kalau kata Bang Ferry ini ngulitinnya beda nih. Nah. Ngulitinnya dari perspektifnya keislamannya gitu. Betul. Ya Bang ya. Gimana nih Bang? Jadi gini, kita gini aja deh, Gimana nih? saudara Babang Fauzi. Saudara kita. Ah iya benar. Nah, kalau sahabat itu hanya ada di zaman Rasul. Oh iya benar. Tapi kalau setelah zaman Rasul itu keluarga kita. Oh iya, kita keluarga. Saudara Oke. jadinya. Nah, apa sih namanya gini? Selama diberlakukannya, kita mulai dari kebijakan pemerintah dulu deh. Siap. Kebijakan pemerintah tentang PSBB, lockdown, ya kan? Lockdown, PSBB, ya itu serupa tapi tak sama lah ya. Serupa tapi tak sama. Sekali 3 uang juga bisa dibilang. Ya. Jadi gimana nih? Pak Uji merasa dirugikan nggak nih karena kebijakan pemerintah ini kira-kira? Ya, kita lihat dari sisi COVID-19 ya. Mengenai PSBB ini dulu ya, Bang Ferry. Kalau dari segi pandangan saya, selaku ya kita tadi ya pemikir ya kan, karena tugas kita sebagai kaum intelektual yang mana harus ya intelek ya, judulnya aja udah intelek ya kan, yang pasti harus melek gitu akan keadaan di lingkungan sekitar kita. Ya contohnya kita bahas mengenai COVID-19 dan PSBB ini. Kalau ditanya dirugikan atau tidak, sebetulnya sangat dirugikan. Sangat dirugikan. Ya memang kita tidak terdampak secara fisik atau secara kesehatan kita tidak terdampak di COVID-19 ini gitu kan, di masa pandemi ini kita nggak terdampak. Tapi kan ada beberapa faktor, ada beberapa aspek yang memang itu kita bisa terdampak juga. Ya, contohnya kecil. Yang harusnya hari ini kita udah UAS ya. Betul, yang hari ini harusnya kita udah UAS di kampus ini, cuman hari ini terkendala dengan COVID. Itu dampak. Dan masih banyak dampak-dampak yang lainnya. Di antaranya dampak ekonomi yang sudah sangat jelas, dampak keagamaan, ya kan? Betul, bukan agama Islam saja sebetulnya. Bukan hanya Ramadan saja. Belakangan 2 hari yang lalu kalau tidak salah itu umat ya agama lain juga merayakan keagamaannya itu dengan masa pandemi ini gitu. Jadi mereka pun sama. Jadi bukan hanya umat Islam aja yang merasakan pandemi ini, Bang Ferry. Ya. Jadi kalau dikata merugikan sih ya semuanya rugi. Cuman alangkah lebih baiknya kita ambil hikmahnya dari kerugian ini. Ya, gitu, Bang. Karena gini juga ya, setuju sih emang kita harus ambil baiknya, karena juga kan sesuatu yang terjadi di muka bumi ini nggak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah, betul? Betul. Jadi ya setiap yang terjadi itu pasti semua ada hikmahnya, teman-teman. Itu ada hikmahnya yang mana nggak boleh kita sesali sedikit pun. Karena ketika kita menyesali itu berarti kita menyesali keputusannya Allah. Ya. Betul kan? Berarti kita melawan dari qadarullah. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita introspeksi diri. Kesalahan apa nih yang udah kita lakuin sebenarnya? Ya, betul. Bener gak? Kesalahan apa yang udah kita lakuin? Kita ngerasa nggak melakukan kesalahan apapun. Keluarga terdekat kita, teman-teman terdekat kita, ya kan? Itu semua bisa menjadi wasilah terjadinya musibah di muka bumi. Betul kan? Nah, tapi juga nggak boleh kita ngerasa saya nggak ngelakuin salah apa-apa. Ya kan? Kita nggak boleh berpikiran kayak gitu, karena manusia tempatnya salah. Kalau kalau misalkan antum nggak salah, nggak pernah salah, antum bukan manusia.
Pituhan antum. Wah, Iya kak? betul. Bikin agama sendiri. Ya karena kita ini tempatnya salah, tempatnya dosa. Ya, emang itu udah hakikatnya manusia, tapi ada Allah yang selalu membuka pintu taubatnya, gitu loh. Nah, tadi disebutkan bahwasanya semua terdampak semua dari segala aspek. Gini deh, kita coba ngobrol tentang agak masuk lagi dikit. Tentang Agak mulai masuk lagi. iya, kita mulai masuk lagi dikit. Ya, boleh. Tentang kebijakannya nih. Kebijakannya. Kan kemarin itu ya, teman-teman pasti setuju nih kalau yang saya bilang para elit-elit penguasa itu mengatakan bahwasanya PSBB ini sudah sangat tepat dilakukan. Iya. Ya kan? Statement mereka begitu. Statementnya. Nah, sekarang kita ngobrol, kita bicara sebagai kita orang awam, rakyat jelata. Nah, kita ngobrol sebagai rakyat, sebagaimana kita korban. Kita nih action figure yang ada di dalam pemerintahan. Ya kan, mereka kan wakil rakyat, kita rakyatnya. Berarti mereka itu wakil kita. Ya kan? Kita yang terdampak dari kebijakan itu, menurut dari Fauji nih, yang mana salah satu dari rakyat Indonesia bukan ya? Betul. Oh, mikir dulu ya. Kenapa saya mikir? Jadi gini, kenapa ketika ditanya rakyat Indonesia bukan? Kalau ditanya di hati sih iya. Iya. Cuman kadang logika ini nggak nyampe gitu. Iya. Nah, kalau dibilang rakyat Indonesia, soalnya kenapa? KTP saya baru hilang kemarin. Berarti ini rakyat ilegal, teman. Ilegal kita ini. Ya Aduh. tapi nggak apa-apa. Tapi sampai bagaimanapun juga tetap kita harus mengakui bahwa kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, walaupun kita tidak bisa menguasai Indonesia, tapi kita adalah penggerak dari Indonesia. Betul. Kita kembali ke laptop ya. Jadi Kembali ke gimana laptop. tadi sebagai salah satu orang Indonesia Betul. yang terkena dampak dari kebijakan ini, menurut Fauji, nanti menurut saya juga ada Siap. lagi ya kan. Menurut Fauji dulu nih, pas nggak sih ya namanya PSBB ini? Kalau misalkan kan kita di Islam diajarin ya teman-teman, kemaslahatan umat itu didahulukan daripada kemaslahatan kelompok sendiri. Betul kan? Itu ada usul fikih ya, kalau nggak salah pembelajarannya di usul fikih. Di situ menurut Fauji gimana nih? Tepat nggak sih melihat segala macam tadi bentuk kerugian yang dilakuin gitu loh, yang dirasakan? Maksudnya PSBB-nya ini tepat nggak gitu ya? Betul. Kalau sampai ke rakyat dia gini. Sekarang kita bicara dari rakyat dulu nih. Ini suara rakyat sebetulnya. Suara rakyat. Suara rakyat. Yang biasanya kita teriak-teriak depan parlemen, tapi hari ini kita teriak-teriak depan media. Oh iya. Besok kayaknya nih medianya jadi gede nih, amin. Amin ya Allah. Udah berapa followersnya? Kalau followers di Instagram udah 1.100 Wih, lebih ya kan. mantap. Subscriber di YouTube baru 32. Jangan lupa subscribe teman-teman. Jangan lupa Subscribe. Subscribe apa sih? Subscribe. Iya. Subscribe dulu. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Perspektif. Tulisannya pakai bahasa Inggris ya, Perspektif channel. Di situ Ya. ntar ada ini semua. Oke, Oke, balik lagi. Balik Oke? lagi ya, kita bahas mengenai PSBB. Ya. Kalau kerugian dari rakyat itu sebetulnya sangat merugi rakyat. Ya sekarang ginilah, kita lihat aja sih rakyat, kasarnya gini loh, kerjaan rakyat paling tinggi apa sih? Kalau di bawah, kalau bukan kerjanya pabrik, Betul. paling tinggi juga karyawan di perusahaan swasta, ya kan? Itu paling tinggi, ya kan? Karyawan pun kan nggak semuanya manajer, nggak semuanya jadi ini, karena tetap bagaimanapun juga pola rakyat Indonesia itu nggak mau jadi kepala teri. Mereka hanya lebih nyaman jadi buntut paus. Oh iya. Nah, logikanya sama kan? Paham. Sekarang gini, rakyat Indonesia itu polanya terus aja jadi buntut paus, nggak mau jadi kepala teri. Kenapa? Ya itulah, kita kembali lagi, dampaknya itu sangat terasa. Jadi ketika mereka kehilangan mata pencahariannya, ketika mereka tidak mendapatkan pendapatan dari pekerjaannya, mereka akan berontak, mereka akan resah, mereka akan merasakan A, B, C, D dan sebagainya. Ya, yang kita lihat sekarang kan banyak kasus belum lama
ada juga yang sampai bunuh diri. Satu keluarga itu di Bogor kalau nggak salah tuh, bunuh diri gara-gara nggak punya makan, ya kan, nggak punya biaya hidup buat makan. Sekarang yang tadinya kita lihat kecil aja nih, abang-abang ojol, ya kan, abang-abang ojol yang setiap harinya biasanya, wah itu kalau kata anak kampus laler hijau tuh kemana-mana rame, ya kan, laler hijau tuh rame. Tapi sekarang kita lihat abang-abang ojol ini ya sangat terdampak. Tuh, ini kan contoh kecil dari dampak dari PSBB ini sendiri, yang tadinya abang-abang ojol boleh bawa penumpang, sekarang enggak. Terus hanya boleh bawa makanan, terus karyawan-karyawan pabrik yang kerja dibatasin sampai ditiadakan, sampai banyak yang di PHK. Itu jadi benar-benar sangat merugikan. Ya, merugikannya jadi pola seseorang itu ketika dirugikan dia akan resah. Ya kan? Ya kan, ketika kita misalkan kita jualan nih, kita jualan, contoh kecil kita jualan. Ketika barang dagang kita nggak laku, kita akan pusing. Gimana caranya nih biar laku? Ya kan? Duitnya ketahan ya? Duitnya ketahan. Ya, maksudnya kalau nggak laku ini barang dagang kita numpuk. Nah, kita ibaratkan numpuk ini dengan unek-unek rakyat hari ini. Ya kan, unek-unek rakyat hari ini yang memang sudah tidak terbendung lagi, ya, dan sangat sebetulnya ya kalau kita lihat sampai beberapa hari ini di daerah-daerah, tapi kalau di Jakarta sih mungkin sudah sangat efektif, angka-angka positifnya, angka-angka perkembangan angkanya itu kurvanya sudah mulai menurun sedikit demi sedikit. Tapi kita lihat di daerah ini. Di daerah ini sangat sangat mulai kurang efektif gitu. Contoh saja kecil, ini di daerah saya, Kabupaten Bogor, ya saya sebut nih jadinya. Ya nggak apa-apa, nanti mungkin ada yang lihat, jadi bisa jadi ini jadi masukan tuh. Contohnya di daerah saya di Kabupaten Bogor. Ya, di Kabupaten Bogor ini mungkin kalau di pusatnya dekat pemerintahan aktif. Tapi hari ini Kabupaten Bogor nggak kecil loh. Hari ini luas. Kabupaten Bogor itu bukan lingkup pemerintahan aja, ya kan? Tapi kan lingkupnya itu besar. Gitu. Jadi gitu. Ya sangat dirugikan dan sangat kurang efektif. Saya merasakan langsung. Ya kalau Abang Ferry nih hari ini turun ke komplek di bawah sini, ini tuh pasar kaget tuh masih ada sampai sekarang. Jadi pasar raya Ramadan itu masih ada sampai sekarang. Jadi PSBB itu kayaknya nggak berlaku ya di sini. Bukan nggak berlaku, tapi gimana? Nggak ada ngaruhnya sama sekali. Kayaknya orang nggak tahu itu apa PSBB itu apa. Orang taunya PSBB itu hanya himbauan dari pemerintah bahwa nggak boleh mudik, ya kan? Bahwa harus jaga jarak, bahwa harus pakai masker, ya kan? Tapi kan nggak ada PSBB. Saya dijelasin, gimana nih kalau orang kerja ini nanti gimana loh? Nah, orang-orang yang terdampak ini gimana loh? Mungkin ya ada bansos-bansos yang memang sudah dilogistikan, dikirimkan oleh pemerintah, cuman kan nggak merata. Betul. Nggak merata, gitu bang. Jadi dampaknya itu benar-benar, kalau kasar nih, kalau kata rakyat nyekek banget gitu. Masih nyekek ya? Kalau kata orang Betawi itu nyekek gitu. Iya. Maju salah, mundur salah. Iya. Kita kagak kerja salah. Kita kerja juga salah. Iya benar. Kalau kita kerja takut kena COVID, betul. Nah kita nggak kerja, kita nggak makan, betul nggak? Betul. Nah itu dia. Nah jadi gitu bang. Oke. Jadi tadi dibilang kan bahwasanya kalau menurut saya gini loh, kalau menurut saya pribadi, kok saya ngelihat yang namanya kebijakan ini, kebijakan PSBB ini, kalau menurut saya pribadi ya, itu nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Karena wallahi, demi Allah nih saya katakan, saya bersumpah benar-benar wallahi, saya beberapa hari belakangan ini, saya keliling Jakarta nih ke Bogor, Kabupaten Bogor nih. Bogornya deket cuman bang. Ya iya, perbatasan sih ya. Pinggiran kita. Itu yang namanya jalan raya masih macet, John. Pakai John itu, astagfirullah. Pakai apa? Masih macet. Awas nanti keluar orangnya di sini. Jadi jalanan itu masih macet. Saya lihat di jalanan kayak misalkan ya kita nggak bisa menyalahkan orang-orang yang nggak melakukan PSBB. Mereka punya kebutuhan yang mana pemerintah nggak bisa
mencukupi itu gitu loh. Akhirnya ya udah, daripada gua mati kelaparan katanya gitu kan, daripada keluarga gua mati kelaparan, ya lebih baik gua usaha. Seenggaknya kalau gua walaupun gua mati, gua dalam berusaha buat Keluarga. orang tua, buat keluarga gua katanya gitu, ya kan. Ya nggak salah sih. Gimana sih maksudnya gini loh. Ya tadi dibilang ada bantuan. Mungkin di tempat yang lain itu merata, tapi kayak yang lain-lain itu nggak merata, ada yang nggak dapet, masih ada yang nggak dapet. Jadi itu mungkin bisa jadi koreksi kepada pemerintahan supaya lebih mengawal lagi nih bantuan-bantuan. Kayaknya mas, ya bukannya mau suuzon atau kayak gimana, tapi kayaknya yang namanya oknum-oknum kecurangan itu, orang-orang yang kayak gitu tuh nggak mandang kondisi, teman-teman. Yang penting dia kenyang, yang penting keluarga dia kecukupan, udah kelar baru dikasih. Jadi dipotong dulu sama tuh oknum. Nah itu kan yang harus kita waspadai. Ya mungkin ini bisa jadi koreksian, bisa jadi masukan kepada bapak-bapak pemerintah, ya kan, supaya mengawal benar-benar ini pemberian bantuan ini. Dan juga ya saran aja sih, jangan memberikan bantuan kepada warga itu berupa uang, karena ya sekarang kita mau keluar juga nggak boleh kan, kata kasar katanya gitu. Betul. Kita mau keluar aja nggak boleh, gimana kita mau beli apaan gitu loh. Warung-warung dagang, pasar-pasar juga pada tutup. Betul. Ya kan, kita juga pada Tutup susah. yang tutup Bang. Oh iya ya. Yang buka. Yang tutup mah tutup. Iya. Yang buka emang buka. Ya cuman yang buka ngasih harganya lumayan. Lumayan. Jadi mahal gitu loh kan. Ya, maksudnya kalau mau ngasih bantuan itu ya yang Tahu diri lalu. langsung Kasarnya tahu diri kayak gitu. ya langsung apa sih namanya ya, sembakonya langsung bentuknya yang langsung bisa kita olah, nggak perlu kita beli lagi ke pasar. Betul. Gitu loh maksudnya. Ya. Oke, tadi pembahasan tentang PSBB walaupun masih banyak banget, ya kan. Pesan satu Bang. Apa itu? Nah, Es teh manis. oh, puasa kita. Oh, iya, lagi masih nih, puasa, udah ya. berapa jam lagi nih? Nggak tahu. Udah sejam lagi, Itu Bang. mah tinggal Ya. nunggu ajan doang. Pesen Bang satu. Ya, saya singkat ya Bang. Apa Pesannya itu? buat PSBB ini, khususnya di bansos, bantuan sosialnya. Pak kalau bisa, ya, kalau bisa itu kurangin tukang sunat. Nah, Kurangin tukang sunat. dokter sunat itu jangan dibanyakin. Ya, jangan alih-alih hari ini dokter ya kan, tenaga medis dengan titel ada dokter dokter gigi, ada dokter umum, dokter paru, dokter bedah, Spesialis juga, spesialis kan. sebagainya. Jangan sampai itu cabang dokter nambah satu, Dokter sunat. dokter sunat. Nah sunatnya nanti bercabang lagi tuh, ada yang sunat beneran, ada yang sunatnya sunat anggaran. Nah ini jangan, Nah, itu pesennya. Nah ya maksudnya gitu ya, berarti benar kan tadi, supaya benar-benar dikawal nih yang namanya bansos ini. Betul, gitu. betul. Itu saran kita dari sebagai mahasiswa yang nggak tahu masih mahasiswa kayak kita ya. Semester 5 bentar lagi kita. Hah? Ya, udah semester 5. Saya bentar lagi langsung lompat nih Pak. Nah iya, masuk enggak cuman ngeri doang, masuk langsung dikasih ijazah, juga itu. diceritain itu. Enggak, takutnya itu wisuda online Pak. Nah, nambah yang namanya sarjana. Jadi kalau misalkan kayak saya nih masuk harusnya SPD, sarjana pendidikan. Jadi akhirnya apa? Sarjana COVID. Bukan. Oh, bukan. Sarjana pendidikan online. Oh, SPO. SPDO. SPDO. Oke. Iya, boleh. Lanjut, Masalah PSBB kita cukupin dulu. Nanti kalau misalkan ada yang pertanyaan perlu atau apa. diinikan lagi, perlu kita diskusikan lagi, mungkin di akhir kalau misalkan masih ada Betul. masih ada waktu. Kita Lanjut. masuk ke konspirasi COVID-19. Berat nih Bang. Kayaknya harus buka peci nih kayaknya. Nggak usah, jangan. Iya. Nah, Saya lanjut. bilangnya bukan wabah COVID-19, bukan virus COVID-19, bukan pandemi COVID-19, bukan. Kalau saya bilangnya adalah apa tadi? Konspirasi COVID-19. Karena kenapa saya bilang konspirasi? Karena banyak banget hal yang pro kontra tentang yang namanya COVID-19. Betul. Bener gak? Ada yang bilang COVID-19 ini adalah senjata biologisnya Kelihatan lah. salah satu negara yang digunakan untuk perang dunia. Kan sekarang lagi ada World War yang ketiga ya kan, yang mana negara-negara adidaya, Cina, Amerika Serikat dan Rusia. Betul gak? Betul. Tapi nambah Iran Pak. Ada Iran. Ya pokoknya nggak tahu lah, nanti mungkin
ada masih dibuka pendaftaran Perang Dunia Ketiga kali ya, yang mau daftar silakan. Cuman kalau kita kayaknya pusing, Pak. Oke. Tadi ada yang bilang itu senjata biologis. Ya kan? Ada yang bilang itu sengaja dibuat untuk perang dagang. Ya. Perang dagang sengaja dibuat, dan nanti setelah sekian banyak jumlah orang yang kena, baru dikeluarin vaksinnya. Nah, nanti yang punya vaksin itu jadi kaya karena orang akan beli ke dia, gitu loh. Itu perang dagang. Yang ketiga itu konspirasi, ada sebutannya, ini agak berat sih. Konspirasi Dajjal, yang mana iya bisa dibilang ya itu sangat berat sih. Apa sih nama pemikiran itu sangat berat bagi kita karena kita bukan ahli ya. Tapi itu udah di akhir banget itu kayaknya, Bang. Iya, soalnya gini, kenapa saya bilang konspirasi Dajjal? Karena gara-gara Covid ini, saya bilang nih, ini keresahan saya yang saya rasain ya. Gara-gara Covid ini berapa juta orang, berapa puluhan juta orang, berapa ratusan juta orang laki-laki yang sudah meninggalkan sholat lebih dari 3 kali. Walaupun udah ada fatwanya, meninggalkan sholat Jumat. Itu di situ ya. Di situ. Walaupun udah ada fatwanya tentang wabah segala macem, cuman kan kita sebagai orang awam kita pengen nih yang namanya sholat lagi di masjid. Berapa jumlah masjid nggak usah di Indonesia, kalau dihitung di Indonesia udah banyak banget. Di satu provinsi, di satu kabupaten bahkan, satu desa aja, Pak. Satu desa itu bisa 5 lebih ya. Di sini aja sampai 20 ada. Nah, ya kasar kata 5 lebih lah. Iya. Ya kan, kita ambil paling sedikitnya 5 lebih. Itu bisa dibilang kosong. Yang tadinya kita semarak Ramadan ini benar-benar semarak, yang namanya kita taraweh rame-rame, sekarang nggak ada. Kita buka bersama di masjid bareng anak yatim, sekarang nggak bisa, ya kan? Ya banyak deh. Setelah sholat taraweh kita perang sarung, main petasan di depan masjid. Ini Bang Ferry masa kecilnya kayaknya masih saking lamanya di rumah aja, kayaknya udah terlalu banyak nge-review ya, masa kecilnya ini. Kenapa kayak gitu? Karena itu semua hal yang nggak bisa didapatkan di Ramadan tahun ini, yang amat disayangkan, yang mana sudah menjadi tradisi berpuluh-puluhan tahun saya hidup di Indonesia ini. Yang namanya habis taraweh itu rame-rame sama temen, ketemuan, kita sholat taraweh bareng-bareng, pulang perang sarung, ya kan? Ya semua orang punya masa bandelnya sendiri lah, ya kan? Betul. Nah, Covid kita bahas satu-satu ya tadi ya, tentang yang namanya konspirasi, termasuk konspirasi global, senjata biologis. Gimana menurut Pak Uji? Dari satu-satu ya? Iya, tadi yang tentang Covid ini adalah senjata biologis. Pernah dengar nggak nih kalau isu itu? Ya, sempat dengar juga mengenai isu senjata biologis ya, yang rame-rame. Bahkan sebelum Covid ini kan ada ya opini-opini mau World War 3 ya. Tuh, Perang Dunia Ketiga. Itu gampang. Itu susah saya nyebutinnya, soalnya sekolah ininya bahasa Inggrisnya mabal mulu. Iya. Nih, nggak boleh dicontoh. Iya, cuman mabal juga kita suruh nyuci motor kan kalau di pondok begitu dulu, Bang. Iya. Nah, gitu ya, mengenai konspirasi senjata biologis. Ya sempat ada kabar, ada isu mengenai senjata biologis. Ada ikat dulu sedikit. Namanya juga kita syutingnya di kampung orang, ya kan? Ya, ada udah kedengeran belum? Udah ya? Ada yang bilang ini tuh senjata biologis, ya kan? Senjata biologis yang mana biologis itu ya buatan manusia. Ya memang sudah direncanakan dan sudah diagendakan dengan sangat matang. Ya karena tadi ya bilang Bang Ferry ini mungkin ada pertentangan antara negara-negara adidaya yang memang sengaja dibuat ya untuk memuluskan rencana peperangan ini mungkin. Ya kita kan nggak tahu, wallahu alam juga. Betul. Terlepas dari itu ya, kalau dengar sih sempat dengar, kalau tahu sempat tahu kita. Cuman terlepas dari dampak yang senjata biologis ini, yaitu wallahu alam gitu. Mungkin ya ada orang yang sampai pemikirannya ke sana, mungkin ada. Yang kedua, perang dagang. Nah, kayaknya OTW iklan lagi nih. OTW iklan lagi. Sebentar.
dampak atau konspirasi yang tadi mengenai perang dagang ya. Mungkin ini ya kalau perang dagang saya bisa ke apa ya, mengupas sedikit, ngulitin sedikit kalau dikata Bang Ferry ini. Dikit aja Masalah banyak. Nanti kita kan bukan pakar ya, Bang. Betul. Ya, mengenai perang dagang ini ya, kita lihat dari sisi ekonomi hari ini semua di beberapa belahan negara ya kan menerapkan konsep lockdown, yang mana konsep lockdown ini melumpuhkan ya kan iya, bukan hanya perekonomian ya, kita bahas dari perekonomian. Dari perekonomian ini semua lumpuh ya kan. Yang dulu, yang awal-awal covid ini di Indonesia contohnya, harga emas makin melambung ya kan, harga dolar makin menggila ya kan. Itu sangat luar biasa ya kalau kita lihat dari sisi perang dagang tadi ya kan, sangat-sangat berpengaruh ya. Mungkin ini ada strategi-strategi yang dibangun oleh elit-elit pengusaha atau ekonom dunia ya kan, ekonom dunia yang memang dibangun secara terkonsep, sangat terkonsep ya. Dari mungkin persiapannya ya, ini membentuk covid ini nggak sembarangan kalau kita baca melalui konspirasi perdagangan ini gitu. Kalau memang ya tadi bilang Bang Ferry kan, sampai hari ini belum ada vaksinnya ya Bang. Sampai hari ini detik ini pun belum ada negara yang memberitahukan bahwa dia punya vaksin yang memang hari ini sudah ada dan bisa untuk mengobati. Terbukti mengobati. Yang ada hanya pencegahan aja ya Bang. Orang yang sembuh covid pun kan kayak ada, jadi bukan pakai vaksin dia, hanya pengobatan aja gitu ya, kayak terapi gitulah, mungkin terapi obatnya gimana lah gitu. Nah gitu. Yang terakhir konspirasi yang tadi Dajjal. Ya Dajjal, atau ya saya bilang ini konspirasi akhir zaman kalau saya. Kalau saya bilangnya konspirasi akhir zaman. Ya, hari ini sudah berapa banyak orang yang meninggalkan niat baiknya untuk sholat berjamaah. Ya, hari ini sudah berapa banyak laki-laki yang memang tidak melaksanakan sholat Jumat lebih dari 3 kali. Walaupun nih Bang, walaupun emang sebelum ada covid pun sebenarnya udah banyak yang ninggalin sholat ya kan. Sebelumnya ya, karena saya juga pengen ketawa gitu Bang. Jadi di sini tuh gini Bang, ada orang yang tiba-tiba, tapi ini suatu hikmah menurut saya. Ada hikmahnya juga. Covid ini ada hikmahnya. Yang biasanya orang jarang sholat ke masjid, yang biasanya orang jarang mau melangkahkan kakinya ke masjid atau ke musola atau ke tempat ibadah, hari ini ketika orang dilarang untuk melaksanakan sholat Jumat contohnya Bang, itu orang kayaknya gatel banget itu mau berangkat ke masjid itu ya kan. Orang tuh gatel banget mau berangkat sholat Jumat ke masjid itu Bang. Pengen banget. Nah itu mungkin hikmahnya di situ. Nah nanti kita mau lihat orang-orang kayak gitu nanti setelah covid, apa dia masih kayak begitu atau sudah kembali ke masa jahiliyahnya lagi gitu. Tapi mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan ya, tadi kita bilang juga di awal, mudah-mudahan dari covid ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Karena setiap peristiwa, setiap kejadian, kalau kita tidak bisa mengambil hikmah dari satu kejadian tersebut, itu kita termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang tidak bisa bersyukur. Ya, tidak bisa bersyukur hari ini. Mungkin orang-orang terdahulu tidak bisa merasakan kita hari ini seperti apa. Ya kan? Orang-orang sebelum kita atau nanti anak cucu kita mungkin ya tidak bisa merasakan kita hari ini yang terbebani dengan ekonomi, yang terbebani dengan segala hal di masa pandemi ini ya kan. Mungkin kita hari ini yang perlu kita syukuri ya hal seperti itunya. Ya kita bisa merasakan, kita bisa diberikan umur sampai hari ini, bisa diberikan kesehatan sampai kita bisa merasakan covid ini. Ya walaupun ya nauzubillah, jangan sampai secara kesehatan jangan. Nah, kalau secara dampak yang lain sih no problem lah, itu mungkin ujian dari Allah. Ya karena Allah pun menguji setiap manusianya itu udah masing-masingnya gitu Bang. Ya mungkin Bang Ferry hari ini diuji dengan apanya, mungkin saya pun diuji dengan apa hari ini. Ya kan berbeda-beda, nggak mungkin sama rata semua. Ada yang hari ini dengan kesehatannya, ada yang hari dengan ekonominya dan lain sebagainya gitu Bang. Jadi gitu ya teman-teman, tadi udah. Mungkin teman-teman juga punya pendapat lain tentang COVID-19 ini apa.
Ya kalau kita sepakat bahwasanya ini konspirasi, betul ya? Bisa dibilang begitu lah. Ya lebih condong ke konspirasi yang sengaja dibuat. Karena kayak ya pokoknya teman-teman bisa menggambarkan sendiri lah. Mungkin dengan ini bisa terbuka pemikirannya lebih luas lagi. Ya oke. Untuk saat ini ya kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita ya ikuti aja dulu kebijakan pemerintah. Karena kita bisa apa? Kita nggak punya kekuatan. Ya, betul. Kita nggak punya kekuatan. Ya udah, kalau misalkan sekiranya itu baik, cuman kan yang dilarang adalah keluar nongkrong nggak jelas, kumpul-kumpul yang nggak jelas, kumpul-kumpul yang benar-benar banyak, itu kan nggak boleh. Kayak silaturahim ini asalkan protokol kesehatannya masih dilakukan, insya Allah nggak akan ini. Nah, Kita ada 1 meter nggak ini, Bang? Ada kayaknya 1 meter ini. Nggak ada. Oh, nggak ada gitu. Tapi gini teman-teman, jangan ya, orang kan pemerintah menggaungkan kampanye cuci tangan segala macam. Kalau saya mau coba nih mengkampanyekan sebuah gerakan buat umat Islam aja nih, buat umat Islam ya kan, emang ini cuma bisa dilakukan sama umat Islam sih sebenarnya. Jangan cuma cuci tangan, gerakan rajin wudhu. Nah, Bahkan wudhu itu mensucikan diri, men. Ya kan, terbukti wudhu itu, ya sekarang gini, kalau bukan yang namanya wudhu itu bisa mensucikan diri, nggak mungkin orang kalau mau sholat harus wudhu dulu. ya, Betul kan? syarat sahnya sholat itu wudhu. Nah, berarti kan itu mensucikan diri kita. Jangan cuma cuci tangan, kalau bisa mah. Karena emang sekarang gini, katanya itu virus nggak kelihatan. Ya. Itu virus di mana-mana nih, sekarang mungkin ada juga di depan kita. Ya kan? Yang dicuci tangannya doang. Gimana tuh? Yang dicuci tangannya doang. Yang di muka, yang di kaki, yang di kepala mungkin kita nggak pakai ini, nggak pakai apa? Nggak pakai topi, nggak pakai tutup kepala. Cara yang paling benar adalah coba kita buat aja yuk. Ayo kita gerakin yang namanya gerakan rajin wudhu, jangan rajin cuci tangan. Kalau rajin cuci tangan doang mah udah biasa, nanggung. Kita yang paling paket komplit, karena kita kan paket komplit kajian Ramadan nih. Ya. Pas banget itu masuknya tuh. betul. Kita buat gerakan rajin wudhu walaupun kita di rumah. Itu paling ajib. Nah, buat menguatkan nanti di setiap pemateri saya akan mengampanyekan itu rajin wudhu buat orang Islam. Gerakan rajin wudhu. Gerakan GRW. Gerakan rajin wudhu, GRW, keren kan? Hashtag, kita naikin hashtag rame-rame teman-teman, ya. Apa sih namanya? Ya masa yang kayak gitu yang cuma cuci tangan aja bisa menyeluruh keluar ke sana, masa yang kayak gini umat Islam kita gerakan rajin wudhu. Jadi wudhunya itu bukan buat sholat doang. Iya, betul. Jadi demi menjaga kebutuhan kita, kalau bisa jangan dibatalin wudhunya. Ketika batal wudhu lagi, ketika batal wudhu lagi. Jadi itu kita lebih mensucikan diri dan lebih berasa berkah Ramadannya gitu loh teman-teman. Nah, tadi udah lah ya yang masalah COVID dan PSBB cash close. Udah kelar nih, Bang. Cash close. Ini agente kan sih nih kalau udah ngomongin negara maksudnya berat banget gitu, Bang. Kita kalau yang PSBB sama COVID-19 ini mungkin kita stop dulu. Karena nanti malam itu ada pemateri yang luar biasa. Beliau juga itu aktivis mahasiswa, tapi itu benar-benar aktivis. Nanti malam tuh. Ini palsu berarti, Bang. Ya kita kalau kata orang timur dibilang apa? Iya. Kita ini nau-nau. Nggak jelas. Ya kan? Insya Allah, Bang, ada ya walaupun kita nggak jelas tapi kita memberikan penjelasan. Betul. Yang bisa menjelaskan orang lain. Kita nggak jelas tapi nggak bener-bener nggak jelas. Nah, terserah deh cara menafsirkannya di mana lah ya. Pokoknya gitu, kita cash close tentang COVID dan PSBB. Kita masuk ke persiapan kita di nanti malam nuzulul Quran, ya kan? Pekan depan udah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Betul. Apa aja yang udah kita siapin untuk menjemput Lailatul Qadar, teman-teman? Kan kita Lailatul Qadar kita kan biasanya tahun-tahun lalu kita masjid tambah rame. Enggak juga sih, biasanya mall tambah rame. Ya, betul. Kalau lebaran, orang persiapan lebaran, Bang, kalau 10 hari terakhir itu. Nah, kalau 1 hari awal mungkin rame masjid. Kalau yang dulu resah, masjid awal rame, kesono-sononya sepi. Saat ini keresahannya mungkin hilang. Karena jangankan masjid, pasarnya juga sepi.
Bener gak? Mallnya bang, Mall juga mallnya sepi. biasanya kan pada bukber di mall jadi gitu ya bang. nggak ada kecemburuan sosial lagi. Ya, ini rata semuanya. Iya, tapi ya tetap kita harus menggaungkan yang namanya ke masjid, ya kan. Ya, Ayo tapi ke masjid. ayo ke masjid oke, tapi tadi protokol kesehatannya harus tetap dijaga. Protokol kesehatannya harus dijaga. Tapi kalau emang ternyata kebijakan pemerintah di sekitarnya emang udah bener-bener nggak ngebolehin, ya udah ikuti aja. Sami'na wa ta'na dulu. Jadi nanti gitu. Tapi kita walaupun kita sami'na wa ta'na, bukan kita nggak boleh punya pemikiran teman-teman. Bukan kita nggak boleh punya karya. Kita harus punya karya. Walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap produktif. Ya, Gitu. Jangan cuman di rumah aja. Kalau di rumah aja ya lu jadi kaum rebahan akut. Bang. Nah. Kan ada tuh. Kaum rebahan Ya, akut Ji, nanti. ada Ji meme yang bilang jika Anda ingin menyelamatkan dunia hanya dengan cara tidur, dengan cara rebahan, inilah saatnya. Ya betul. Ya Ini tapi waktu yang tepat. Iya, tapi nggak tidur juga di rumah itu antum bisa baca Quran. Kan ada juga ya meme-nya juga bilang gitu kan. Bukan meme sih, ada juga ungkapan gini. Setelah COVID-19 ini itu ibarat kita nanti bertemu kembali di padang mahsyar. Padang mahsyar. Kenapa dibilang kayak gitu? Iya, pada pandemi ini saat kita di rumah aja masing-masing kita isolasi diri, itu ada yang kita melakukan amalan-amalan ya suka-suka hati kita. Nah, nanti ketika ketemu lagi ya macam-macam orang yang akan kita temui. Ada yang udah menjadi penghafal Quran karena selama ini segala macam isolasi ini dia menghafalkan Quran. Ada yang udah hafal hadis. Ya. Ada yang wawasannya udah luas banget karena banyak baca buku. Betul. Ada yang makin gak jelas karena cuma main game online. Nah, itu dia bang. Yang hari ini kita bikin resah tuh sebetulnya itu. Iya. Tapi Jadi berat gitu. apa namanya? Ya tapi nggak salah sih. Iya. Ya kalau mungkin itu hiburan, tapi ya nggak melulu loh gitu loh teman-teman. Nggak melulu, nggak harus. Ada yang makin subur badannya, makin gemuk. Tapi saya alhamdulillah nih bang, agak kurusan kayaknya nih. Ya, Turun kayaknya 52 kilo tuh. ya mungkin itu kurusnya karena banyak pikiran ya. Nggak ada yang dipikirin bang. Oh, nggak ada ya, insyaallah. alhamdulillah ya. Ya, Ya, alhamdulillah. oke. Jadi gitu ya teman-teman, tetap protokol kesehatan itu harus dilakuin. Tadi, lu jadi balik lagi ke COVID ya? Ramadan. Kita Udah masuk kita Ramadan. bahasnya Ramadan, Ya. oke. Jadi gimana? Apa sih ada sebenarnya kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakuin, ya kan? Kita lakuin di rumah bersama keluarga kita. Ini tadi hikmahnya. Ini salah satu hikmah. Yang tadinya kita nggak bisa kumpul-kumpul sama keluarga, yang tadinya kita pulang itu keluarga udah tidur. Betul. Kita pergi, keluarga masih tidur. Sekarang kita 24 jam, katakan 24 jam atau kurang dari itu, seenggaknya bener-bener bisa sama keluarga. Kita ibadah sama keluarga itu termasuk ini. Nah, mungkin Oji punya tips nih mungkin. Kita. Ya, tips buat gimana caranya kita untuk lebih menggiatkan diri, apa sih namanya? Menjemput Lailatul Qadar, terus juga menyambut nuzulul Quran, kayak gimana menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan mungkin Ji. Silakan Ji. Iya. Mungkin saya sedikit Ramadannya ini bang ya. Sebetulnya Ramadan ini bulan yang sangat spesial bang. Spesial ya? Sangat spesial. Ini kalau kata martabak ini telurnya 5. Wow, udah bukan 2 lagi. Udah bukan 2 lagi. Tuh. Ya. Nah, sangat spesial karena apa? 10 hari pertama itu Allah memberikan rahmat. Rahmat. 10 hari awal, pertama. Iya. awal. 10 hari kedua itu Allah memberikan ampunan. Ampunan. Maghfirah. Dan yang terakhir itu yang paling istimewa ini menurut saya. Dan semua orang seharusnya harus berlomba-lomba dan makin giat. Dan Rasulullah pun ya sangat antusias gitu menghadapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Ini yang paling penting, Bang. Masya Allah. Siapa sih orang Yang yang mau mau masuk masuk neraka? coba? Iya, ada orang yang mau masuk neraka. Saya mah kagak. Iya, nggak ada. Nah, nggak ada, makanya Oh, gitu. takut. Ya. Itu. Jadi apa persiapannya yang harus kita hadapi? Ya. Persiapan 10 hari sebetulnya bukan 10 hari aja, harusnya 30 hari. Iya, dari awal. Ya, harusnya dari 30. Karena apa? Man fariha bidulil Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Ya, barang siapa yang bergembira, kita gembira aja nih. Itu neraka udah haram buat kita. Baru seneng doang. Seneng kan, seneng gitu, Bang. Seneng, kita seneng nih.
bulan Ramadan, wih besok Ramadan, itu kita udah haram masuk neraka. Itu apalagi ini di 10 hari terakhir. Betul. Ya, yang mana di situ malam ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya, di tanggal-tanggal ganjilnya. Betul. Dan malam ini alhamdulillah Allah ngasih panjang umur ke kita. Ya, kita bisa sampai pada malam yaitu nuzulul Quran. Ya, kalau pembahasan panjangnya itu nanti mungkin sama pemateri-pemateri yang lebih wah lah, ya kan? Kita cuma ngasih Tetap, tips aja ya, dikit. ngasih tips aja dikit. Ya mungkin dengan memperbanyak. Ya tadi Bang Ferry bilang, waktu kita lebih banyak justru hari ini. Ya dengan waktu kita di rumah ini justru ya ini kesempatan yang telah Allah berikan gitu. Ini Allah lagi ngasih, kasarnya ngasih kupon nih. Oh iya. Ini ngasih kupon, ngasih cek gitu Bang. Betul. Ini kasih cek nih. Kita mau ngisinya itu nominalnya berapa gitu. Ya kan mau kita isi dengan nominal berapa duit nih. Ya kan? Begitu juga ini 10 hari terakhir Ramadan. Malam Nuzulul Quran ini pun begitu. Ya, Allah udah ngasih cek nih ke kita. Ya kan? Allah udah ngasih cek ke kita mau ngisi pakai apa? Dengan yang positif kah? Atau dengan yang tadi cuman mabar-mabar nggak jelas kah? Gitu. Tergantung kitanya, kita mau ngisinya apa nih. Ya kan, cek ini kita mau isi apa? Kalau kita isi dengan Al-Quran, kalau kita isi dengan tahajud, kalau kita isi dengan sholat wajib, ya semakin kita giatkan lagi, itu mungkin ya bisa menjadi sangat plus. Karena kita ibadah nih Bang, ya dikit aja nih kita. Kalau yang dulu pernah kita belajar, kalau kita ibadah, ya kasarnya kita kalau di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa kita cuma dapat 1 pahala. Tapi kalau di bulan Ramadan itu bisa berkali-kali lipat. Itu subhanallahnya bulan Ramadan. Apalagi di 10 hari terakhirnya itu. Ya, apalagi kalau kita dapat malam Lailatul Qadar. Lebih nih, mulia daripada itu, 1000 bulan. Ya Allah, Rabbi. Kayaknya mungkin kita nggak tahu gitu. Itu malam Lailatul Qadar kita nggak tahu. Cuman terkadang ada rasa yang berbeda. Ya kan? Ada hawa yang berbeda ketika malam Lailatul Qadar itu ada. Ketika malam Lailatul Qadar itu datang, ya kan? Itu ada hawanya yang berbeda. Mungkin ciri-cirinya itu sudah banyak dijelaskan di Al-Qur'an. Tapi kita mungkin merasakan juga yang berbeda. Yang penting ya tadi tips saya, kalau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, justru jangan malah ke pasar. Jangan malah sibuk ini ketak-ketik di HP. Iya. Ini kalau ibu-ibu hari ini atau enggak anak-anak zaman sekarang ini, ya mungkin kita juga zaman sekarang, cuman nggak begitu banget gitu loh Bang. Ya kan? Udah ini akun-akun all shopnya itu udah mulai aktif lagi Bang. Iya. Ya, Promonya ya. Promonya itu udah mulai dicari lagi nih. Promo gila-gilaan. Ya, hari ini baju yang diskon mana nih? Yang keren mana nih? Sepatu, sendal yang mana nih yang keren buat? Ya ilah. Hari ini kita sibuk sama begitu. Ya, tapi kita nggak tahu justru di kesibukan itu ada kesibukan yang harus kita isi. Betul. Yang bener-bener justru lebih penting dari itu Bang. Tadi yang saya bilang, ini kita punya cek, ya kita mau isi pakai apa nih ceknya, nominalnya mau segimana nih, ya kan? Yang tadi saya bilang, ini Allah udah ngasih cek nih ke kita nih, ya kan? Ini ceknya, wah jarang, langka gitu Bang. Ini ceknya, ini kalau kata kita nyimpan di bank ini apa? Bunganya bisa berkelipatan-kelipatan luar biasa gitu. Nggak boleh riba. Ya, tapi enggak ini Bang. Iya. Ya mungkin kelipatannya ya. Andainya seperti itu. Ya. Nih, tergantung kitanya. Tergantung kembali pada diri kitanya. Ya. Apakah kita mau mengisi 10 hari terakhir nanti atau malam hari ini sampai sisa Ramadan yang ada ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang memang bisa mendatangkan kebaikan kepada kita, apapun itu. Kebaikan itu nggak mesti kita harus ngaji. Betul. Nggak mesti kita harus ngaji Bang. Contohnya kita punya rezeki lebih, kita sedekahkan, itu salah satu dari kebaikan. Ya nggak mesti kita harus ngaji ya. Nih orang dibilang ustadz nggak cuma harus, wah nih orang ngaji terus nih, wah ustadz tuh. Agak nggak bisa dibilang gitu Bang. Nggak bisa dibilang gitu. Mungkin pandangan orang ada yang seperti itu. Cuman ya nggak semena-mena kita harus memandang orang itu ketika dia rajin ngaji ya di ustadz enggak ya. Yang terpenting tadi saya bilang tergantung kepada kitanya, mau kita isi dengan kebaikan atau kita isi dengan hal-hal yang
kurang positif. Berarti kembali ke diri kita aja ya. Ya, Kita, betul. apa sih namanya? Mungkin agak dipersingkat lagi. Tips-tipsnya adalah ya tingkatkan ibadah. Tingkatkan ibadah yang tadinya kalau misalkan kita gabut ambil Al-Qur'an, baca Quran atau kembangkan sejadah, sholat sunnah 2 rakaat. Itu lebih bermakna daripada kita ngobrol-ngobrol nggak jelas. Atau kita tukar pikiran, nggak apa-apa. Kalau ngobrol-ngobrol tukar pikiran itu nggak apa-apa, nggak masalah. Syiar, ya kan. Nah itu. Nah tapi nanti ada juga akan dibahas oleh pemateri-pemateri apa aja yang harus kita persiapkan. Nah kita sebagai aktivis ya, sebagai cuman pemikir ya, cuman yang kerjaannya mikir doang, nggak tahu yang dipikirin benar atau enggak. Insya Allah benar, Pak. Insya Allah benar. Kalau lagi benar. Iya kalau lagi benar. Kalau lagi benar. Nah insya Allah itu semua pokoknya bagaimana diri kita masing-masing. Kalau di tengah pandemi ini ya tingkatkan lagi aja ibadahnya. Karena kita di rumah aja ya wis. Masa iya kita di rumah aja masih bisa sibuk, masih bisa melalaikan sholat sih? Nggak mungkin lah ya. Oke gitu aja teman-teman. Pada saat ini kita udah mau masuk, udah mau waktu buka Ini nih. bukan kultum, Bang. Hah? Iya masalahnya. Iya. Ini udah dari jam berapa ya tadi ya? Dari Kita jam ngobrol. 5 kita ngobrol. Itu yang dengerin udah bosan kali itu ya? Ya, tapi enggak, insya Allah. Insya Kalau Allah enggak ya? dengerinnya majelis ilmu itu insya Allah. Iya. Karena satu ya, jangan pernah bosan sama yang namanya ilmu. Jangan pernah bosan sama ilmu. Nah, satu ini kata-kata terakhir saya. Bukan kata-kata terakhir. Maksudnya ini adalah satu ungkapan terakhir. Ingat teman-teman, matematika kita sama matematikanya Allah itu beda. Jadi jangan pernah menghitung apapun yang kita lakukan karena Allah itu punya hitungannya sendiri yang nantinya hitungan itu akan membuat kita terkejut, bahkan bisa membuat kita kecewa. Makanya jangan pernah menghitung yang namanya nikmat Allah karena kita nggak akan pernah bisa menghitung itu semua. Mungkin itu wallahu a'lam bishawab. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.